Ya. Sumbernya. Moderator. Silakan. Iya, moderator, saya jawab dulu silakan, Pak. Yang tadi disampaikan oleh para penanya tadi. Saya ada nangkap satu pertanyaan, apakah nanti kalau misalnya pilkada ini tetap dilaksanakan, pemerintah dengan KPU bisa menekan tidak COVID, angka COVID ini yang sementara kita bicarakan. Nah, begini, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saya tadi dan juga lebih jelas lagi disambung oleh Pak Wempi hadir tadi. Jadi persoalan penekanan angka COVID itu sebetulnya bukan hanya pada KPU, tetapi juga kepada pemerintah dalam hal ini yang diwakili oleh tim gugus, ya, dan juga di backup oleh aparat keamanan. Kalau penegakan hukum itu benar-benar dilakukan dengan tegas, maka saya percaya bahwa tugas yang dijalankan oleh tim gugus itu juga berhasil, dan KPU di sini, ya kalau kita ikuti kewenangan KPU itu hanya melaksanakan tahapan-tahapan pemilu kada, ya, mulai dari pendaftaran sampai dengan pemilihan dan bahkan pleno penetapan perolehan suara oleh kandidat yang memenangkan pertarungan. Nah, KPU tidak punya kewenangan lebih untuk dalam persoalan masalah COVID di tengah-tengah pilkada. Memang ada PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang KPU dalam menjalankan pemilu kada di tengah masa pandemi ini. Tapi dalam PKPU nomor 10 tahun 2020 itu juga tidak kemudian memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada KPU. Bisa dibayangkan saja pada saat pendaftaran pun KPU belum bisa melakukan tindakan sebagaimana yang diamanatkan oleh PKPU dan undang-undang. Karena apa? Orang-orang yang datang dengan massa yang begitu banyak untuk mendaftarkan diri, mereka itu belum belum ditetapkan sebagai pasangan calon. Mereka masih bakal, jadi KPU belum punya kewenangan penuh. Sebetulnya itu ada di aparat kepolisian. Jadi solusi, kalaupun misalnya pilkada itu tetap dijalankan, maka kepolisian itu harus tegas. Kepolisian itu harus tegas. Seperti yang kita ikuti beberapa hari lalu oleh Pemda DKI melalui Polda Metro Jaya, saya ada dikirimkan video, saya dengar apa yang dikatakan oleh Direktur Krimum Polda Metro Jaya, mengatakan kedapatan kita bukan usir lagi, langsung jemput dan kita masukin ke tempat yang sudah disediakan. Nah, hal-hal itu yang perlu dilakukan. Kemudian KPU nanti bisa melengkapi itu dengan melakukan pembatasan-pembatasan terhadap massa yang datang, ya, untuk mengikuti kampanye misalnya. Ya, kalaupun misalnya ada yang lebih dari sesuai yang ditentukan oleh KPU, itu ditindak oleh aparat keamanan. Dan itu menjadi tanggung jawab juga bagi kandidat yang punya massa pendukung. Itu yang pertama. Jadi kalau dipertanyakan bahwa apakah pemerintah dan KPU bisa menekan itu, saya pikir itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, ada plus minusnya, ada untung ruginya. Pilkada dijalankan dan tidak dijalankan. Itu yang mungkin jawaban saya dulu bagi penanya yang tadi. Gitu. Terima kasih, moderator. Moderator, boleh menjawab ya? Iya, terima kasih kepada yang telah menjawab tadi, Bapak. Dan kami mohon untuk para narasumber untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Silakan. Boleh menjawab ya? Ya, silakan, Pak. Oke, iya. Terima kasih moderator. Para narasumber yang masih berada dan peserta sekalian yang saya hormati. Jadi kalau kita mencermati sekarang adalah persoalan ditunda atau tidak. Saya sepakat bahwa regulasinya harus diperketat. Contoh umpamanya, sejak awal sebenarnya KPU harusnya lebih tegas karena melihat situasinya berbeda hari ini dengan situasi normal. Nah, kalau kemarin pendaftaran seperti itu, kemudian tidak ada penegasan-penegasan yang lebih tegas dalam konteks penetapan calon nantinya, pasti klaster ini lebih bertambah.
Ada orang sebagian mengatakan akan terjadi klaster pilkada. Ini sudah terjadi klaster pilkada. Contoh, sekarang di Sulawesi Selatan ada 12 kabupaten kota. Karena kebetulan saya lagi di Makassar, ketua KPU Sulselnya kemarin terpapar. Pas bisa dengan ketua KPU pusat. Nah, kalau terpapar, sekarang diisolasi di rumah sakit. Itu minimal, kemungkinan isolasinya dari 10 sampai 14 hari. Kalau isolasi, berarti secara teknis, secara koordinasi, itu pasti tidak mungkin konsentrasi ke proses pelaksanaan pilkada. Walaupun pada konteks KPU Sulawesi Selatan umpamanya. Nah, kita tidak minta-minta, kalau kemudian terpapar KPU kabupaten kota, berarti kan akan terisolasi lagi. Nah, terus Bawaslu seperti itu juga. Kita kan tidak mau mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita pelaksana kena terpapar. Tapi kalau terpapar, kan teman-teman penyelenggara ini kan adalah urat nadi proses penyelenggaraan. Kalau kemudian mereka terpapar masuk isolasi, kan berarti ada persoalan teknis yang akan tidak bergerak. Sementara kita tanggung akan tetap berjalan. Nah, artinya melihat skema ini yang harus ditetapkan dulu. Taruhlah kalau ini keputusannya belum bisa diputuskan sekarang, masalah penundaan ini. Di sini tadi ada Bang Aziz sebagai Wakil Ketua DPR RI, umpamanya besok tanggal 23-24 itu penetapan calon, harus dari sekarang KPU mempertegas, karena tinggal berapa hari lagi, yang mengantar penetapan calon itu langsung saja KPU mempertegas, 15 orang saja. Dan tidak boleh ada pengantaran massa yang kemudian melewati batas 15 orang, jangan diterima di KPU proses penetapan calon itu. Disuruh dulu pulangkan masanya itu, baru diterima masuk di kantor KPU. Ini hal teknis saya langsung bicara karena dari kemarin KPU itu selalu bolak-balik bicara tentang regulasi yang sekarang. Regulasi sekarang yang menjadi acuan pelaksanaan pilkada ini tidak bisa dijadikan patokan. Karena regulasi sekarang ini adalah regulasi normal. Nah, kenapa teman-teman KPU tidak berpikir ini regulasi harusnya regulasi yang tidak normal, yaitu masa pandemi. Kalau teman-teman di KPU pusat saja kena, ketua KPU provinsi kena, kabupaten kota kena, Bawaslu kena, itu kan saudara-saudara kita juga yang teman-teman ini sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Bagaimana masyarakat biasa, yang penikmat calon, yang mau nonton calonnya, yang mau keluar dari rumah, yang mau pergi naik motor, yang mau ketemu di warkop, itu terus gimana kalau terpapar? Siapa yang bertanggung jawab kalau mekanisme TPS itu ada yang terpapar, TPS-nya, Bawaslu-nya, peserta pemiliknya. Di regulasi ada enggak? Siapa yang tanggung jawab? Pasti negara. Ketika negara, berarti presiden ujungnya yang bertanggung jawab. Kalau presiden Republik Indonesia bertanggung jawab dengan kematian warga negaranya, para pejabat negara, ketua DPRD-nya, dan pimpinan DPRD-nya, dan pimpinan MPR-nya, dan pimpinan KPU-nya di pusat mau bertanggung jawab, dan seluruh daerah, ya silahkan. Masukkan juga ke regulasi. Berani tidak menjamin kalau ada yang terpapar 100 orang di kabupaten kota, siapa yang biaya rumah sakitnya? Nah, mereka adalah warga negara kita, yang saudara-saudara kita mau menunaikan kewajibannya untuk memilih salah satu calon. Terus mereka terpapar. Siapa yang berani bertanggung jawab tentang itu? Nah, makanya di forum yang terhormat ini kita perlu mencarikan solusi. Tadi Mas WMP umpamanya saya dengar tentang kalau kemudian pejabat-pejabat ini pejabat semua, tidak ada pengambilan keputusan yang kuat. Mas Wempi, secara hukum, nanti Bang Aziz juga bisa lihat, cermati dalam regulasi, secara hukum kita bisa minta Mendagri melakukan diskresi, melakukan kewenangan yang lebih. Kan ini situasinya semua darurat ini, Mas. Jangan mengambil keputusan hari ini disamakan dengan kondisi normal tanpa pandemi. Karena ada kondisi darurat, dan ini adalah bencana non-alam, kata bencana non-alam itu sudah dilegitimasi di Undang-Undang Penanggulangan Bencana bahwa ini adalah proses yang tidak biasa. Kalau proses tidak biasa berarti pengambilan keputusan Menteri Dalam Negeri bisa melakukan Permen atau melakukan Permen untuk melakukan proses memberikan kekuatan legitimasi hukum kepada pejabat-pejabat daerah, kabupaten, kota, dan provinsi kalau pilkada ini ditunda. Gitu. Satu. Yang kedua, kalau konteksnya adalah tetap mau dilanjutkan, siapa yang jamin tentang ketidakterpaparan tadi? Saya masih skeptis, Mas. Itu enggak mungkin. Ini situasinya ini berat, Mas. Karena pemilih kita ini kan fanatiknya masing-masing di sektor calon-calon pemilihan. Ingat, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah sangat berbeda psikologi politiknya.
dia sangat dekat dengan psikologi calonnya, makanya mereka mau berbondong-bondong ke TPS, dia tidak memperhitungkan keselamatan lagi. Nah sekarang persoalannya, siapa yang bertanggung jawab dalam konteks kalau pilkada ini tetap lanjut? Dalam mekanisme demokrasi, kalau kita bicara politik, lebih tinggi nilainya kemanusiaan, Mas, dibanding kita bicara politik hari ini. Lebih tinggi derajatnya kemanusiaan dan nyawa warga negara kita itu daripada kita bicara politik praktis, hanya kepentingan jabatan. Kalau pemerintahan, Mas, pasti berjalan pemerintahan, karena sudah ada mekanisme pemerintahan. Karena ada, kalaupun ada penjabat, silakan penjabat, tidak apa-apa. Kalau masalah kewenangan yang tadi yang diragukan karena kalau penjabat dan kemudian PLT tidak kuat kewenangan dan seterusnya, ya saya kira Bang Aziz ada di sini. Dia bisa bicarakan di Komisi 2, paralel dengan Komisi 3, dengan Menteri Dalam Negeri, melegitimasi itu dalam konteks darurat ini. Alternatif terakhir adalah alternatif ketiga. Tunda pilkadanya, bergeser tahunnya, dalam konteks masukkan pejabat dan PLT-nya tersebut, itu dalam konteks memainkan instrumen di kementerian atau Menteri Dalam Negeri. Yang terakhir, yang keempat, yang sangat darurat adalah nanti DPR bicara dengan Presiden, dengan Menteri Dalam Negeri, dengan KPU, bisa dilakukan yang itu alternatif paling darurat ini. Ini saya tawarkan, mungkin belum pernah ada yang tawarkan, pindahkan proses pemilihan ini ke DPRD dalam kondisi darurat ini. Artinya kalau DPRD berarti sekat dan kemudian modifikasi pengamanan dan protokol kesehatannya lebih terjaga. Calonnya tetap masuk ke DPRD dalam yang sudah ditetapkan oleh KPU, dan itulah yang dipilih oleh DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Dan yang terakhir, yang kelima, penetapan calon resmi nanti tanggal 23-24, kalau sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota, itu harus dibuatkan juga regulasi itu, Mas, kalau ditunda pilkadanya. Artinya, penetapan calon sudah tidak ada pergeseran. Calon yang sudah ditetapkan partai ABC dalam koalisi partainya, atau calon perseorangan, atau calon yang tunggal, tetap itu menjadi calon dalam proses pilkada selanjutnya kalau tertundanya, dan tidak ada mekanisme politik baru yang terjadi. Kalau tidak, ini bisa menjadi persingkatan politik lagi di jangka panjang. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arham Azikin yang telah memaparkan jawabannya untuk para penanya. Maka kami mohonkan para narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan. Narasumber yang saya moderator. Ya, Pak Muhardi silakan. Ya. Terima kasih moderator. Terima kasih dengan beberapa pertanyaan. Tadi ada yang menanyakan mengenai dasar hukum penundaan. Sebenarnya kalau saya membaca Perpu nomor 2 atau sudah jadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang penundaan pilkada dari 23 September sampai menjadi 9 Desember, maka kalau akan ditunda lagi, jadi sebelumnya kan DPR menawarkan 3 opsi, ditunda 3 bulan, ditunda 6 bulan, dan ditunda 1 tahun. Tetapi pemerintah memilih ditunda 3 bulan. Nah seandainya sekarang yang dipilih adalah ditunda 1 tahun, artinya menjadi tanggal 23 September tahun 2021, itu sebenarnya tidak perlu Perpu lagi, karena di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 itu ada pasal yang menyebutkan bahwa apabila di suatu daerah tidak memungkinkan dilaksanakan, maka bisa dilaksanakan pemilu tunda namanya. Nah itu cukup dengan peraturan presiden, tidak perlu Perpu lagi, cukup dengan peraturan presiden. Nah kemudian masalah ini yang disampaikan oleh Menko Polhukam, kita tidak bisa membayangkan kalau pemilu ditunda, karena akan terjadi 270 jabatan, yaitu 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota. Negara dengan jumlah pejabat sekian banyak, 50% lebih pejabatnya PLT, nggak terbayang. Nah, tadi, mohon maaf, tadi disampaikan bahwa bisa melalui keputusan Menteri Dalam Negeri untuk memberi kewenangan PLT lebih besar. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena kewenangan itu diberikan oleh undang-undang. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Yunto Undang-Undang nomor 9 tahun 2015. Yang bisa membatalkan atau mengubah undang-undang
paling rendah adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, apakah DPR-nya mau nanti Presiden mengeluarkan Perpu untuk memberi kewenangan yang luar biasa kepada para PLT yang jumlahnya melebihi 50% dari seluruh jabatan kepala daerah yang ada. Menurut kebiasaan lah, kalau suatu kantor atau suatu organisasi lebih dari 50% adalah PLT, maka legitimasinya pemerintah Indonesia menjadi lemah. Oleh karena itu, opsi untuk ditunda itu secara mental tidak baik, yaitu moral hazard, kemudian juga kerugian material. Bayangkan para paslon itu yang sudah mencetak alat peraga kampanye, semua mencantumkan, jangan lupa tanggal 9 Desember, itu kalau diakumulasikan dari seluruh calon, berapa miliar, berapa ratus miliar. Belum lagi anggaran APBN yang saya sebutkan 4,1 triliun tadi. EBD juga. Nah oke lah, ini masalah material. Sekarang masalah moral. Kita jangan menjadi bangsa yang risk avoider. Setiap ada masalah, kita selalu menghindar. Itu adalah bangsa pengecut. Kata Bung Karno dulu, jangan menjadi bangsa tempe. Risiko itu harus diambil, tapi dengan perhitungan. Jadilah bangsa risk taker, bukan risk avoider. Inilah semangat revolusi mental. Momentum inilah akan kita tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bisa melaksanakan pilkada di tengah-tengah pandemik dengan disiplin yang tinggi dan pengawasan yang ketat. Ini juga sekaligus sebagai closing statement saya. Terima kasih, Moderator. Halo. Pak Muhardi atas pemaparannya, terima kasih. Nampaknya apa ya, dilemanya makin kelihatan justru. Dilema antara iya dan tidak. Nah, kalangan sufi itu mengenal untuk memecahkan masalah itu ada istilah idza ta'arada mafsadatani fakhudh akhafuma. Jika ternampak dua hal yang berbahaya, maka pilih yang lebih ringan bahayanya. Bapak sudah memaparkan begitu bagus bahwasanya seandainya ini ditunda, maka legitimasi daripada PLT itu kurang kuat dan juga cost-nya juga besar. Akan tetapi bagi mereka yang kontra terhadap ini juga pun punya argumentasi seperti tadi begitu kuatnya, yakni bayangan korban dan lain sebagainya. Baik itu baru ya. asumsi. Jadi saya sampaikan tadi banyaknya korban seolah-olah itu pasti terjadi. Padahal semua risiko itu bisa dihitung. Nah, buktinya 49 negara sudah melaksanakan. Dan tidak ada penambahan klaster dari pemilihan. Masa Indonesia kalah dengan 49 negara yang lain? Ini momentum untuk menegakkan pengawasan yang ketat dan juga menumbuhkan disiplin yang tinggi mental bangsa kita. Terima kasih. Baik, ya, Mas. Ya, terima kasih Pak Muhardi. Ya, izin kalau statement ya, Mas. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak, yang narasumber yang tadi mau sekaligus closing statement. Ya, Mas Moderator, terima kasih. Moderator ini izin bicara. Kalau kondisi kedepannya seperti ini, ya saya terima kasih banyak pemikiran dari para narasumber yang sudah diberikan. Berbeda pendapat kita adalah rahmat dan silahkan, tapi kepentingan politik bangsa ini bukan hanya kepentingan pragmatis, kita memikirkan jabatan-jabatan sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya disandingkan nilai jabatan ini dengan nilai kemanusiaannya. Saya malah berpikir tidak boleh disandingkan dengan argumentasi tentang berapa yang dikeluarkan oleh para calon, karena nilai nyawa itu lebih tinggi derajatnya daripada nilai yang sudah dikeluarkan oleh para bakal calon dan bahkan yang sudah mengundurkan diri dari DPRD, kan tidak pernah kita perkirakan situasi wabah ini. Artinya, ya ini adalah butuh keikhlasan bangsa ini untuk melihat secara cermat. Apakah ingin mengorbankan nyawa rakyatnya? Apakah ingin mengorbankan dalam situasi yang lebih menegangkan ke depan? Saya rasa tidak. Kita harus bersepakat nilai kenegaraan kita harus lebih tinggi derajatnya dalam konteks kemanusiaan. Situasi politik ini masih bisa dirubah, Mas. Masalah tadi, kita kan hanya sekarang tinggal perdebatannya, kita kan di
kewenangan masa jabatan, pemerintahan itu tetap berjalan. Kalau hanya kewenangan masa jabatan, DPR bisa berbicara dengan presiden. Kalau dibutuhkan perpu, dikeluarkan perpunya demi kepentingan rakyat. Kalau dikeluarkan regulasinya lewat menteri, silahkan. Demi kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Jangan lihat duduk kursi di pilkada itu sangat penting. Bukan. Yang sekarang lebih penting adalah nyawa rakyat ini di seluruh daerah. Hampir 300 kabupaten kota. Dan kemudian ada provinsi. Apakah masa jabatan itu kita pertimbangkan dengan tadi istilah 200 lebih kemudian secara politik dan keamanan itu bisa dieliminir? Tidak. Masih perlu jalan keluar. Dan solusi jalan keluar itu adalah jalan keluar yang meminimalkan saudara-saudara kita bisa terpapar dan berada pada ujung nyawa saudara-saudara kita. Terima kasih. Saya sekaligus pamit, mohon maaf lahir batin para peserta, para narasumber, maaf lahir batin, nanti kita ketemu di sesi yang lain. Terima kasih. Mas Arkam, terima kasih banyak Mas Arkam. Terima kasih Pak Arkam Asigin atas pemaparannya dan sekaligus starting closingnya. Ya, silakan. Ya, saya mau zoom lagi soalnya Bang, izin. Silakan Pak Wendy. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Saya tidak panjang saja karena ada zoom lagi sesi berikutnya. Saya kira pendapat itu hal yang biasa dan wajar ya. Justru ini enaknya demokrasi itu perbedaan pandangan. Jadi yang pertama, yang kedua, saya sepakat dengan Bang Arkim tadi bahwa kemanusiaan itu yang paling tinggi dari politik. Dan saya kan seorang pengagum Gandhi. Dia mengatakan, my nationalism is humanism. Kemanusiaan saya, nasionalisme saya adalah kemanusiaan. Jadi apapun ceritanya ya, kemanusiaan itu di atas urusan politik. Dan itu semua kita sepakat. Tadi kan kita bicara soal dua opsi tadi. Opsi antara dilaksanakan atau ditunda. Nah, karena dua opsi itu, maka kita memberikan argumentasi. Kalau dilaksanakan seperti apa, kalau ditunda seperti apa. Nah, saya secara personal, karena melihat fakta yang terjadi di seluruh dunia, saya menyatakan secara pribadi, saya sepakat untuk dilaksanakan dengan berbagai catatan-catatan yang saya sampaikan, ya kan? Kan tidak mungkin kita mengatakan, oke, laksanakan dengan situasi normal dan sebagainya. Catatan saya tadi penting, bagaimana soal protokol kesehatan, bagaimana soal modifikasi kampanye. Kalau selama ini kita berarak-arakan, mengumpulkan banyak orang, mungkin nggak di situasi yang tidak normal ini, kita menggunakan modifikasi kampanye, misalnya, ya kan, menggunakan mobil seperti zaman dulu, mobil penerangan, mendatangi satu kampung ke kampung yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, menyampaikan visi misi, memperkenalkan calon kepala daerah, dan menyampaikan program-program prioritas yang hendak dijalankan ketika calon kepala daerah itu terpilih. Saya kira model-model kampanye yang seperti ini mesti ditawarkan kepada KPU dalam hal ini untuk membuat code of conduct kampanye. Dengan demikian tidak ada kumpulan atau kerumunan orang pada satu titik yang tadi mengkhawatirkan ada menimbul kasus baru, terjadinya penyebaran COVID-19 dan lain sebagainya. Saya kira saya sepakat dengan Pak Karnyanto tadi bahwa memang hampir banyak negara dunia ini menyelenggarakan pilkada atau pemilu nasional di tengah pandemi COVID-19 dan sudah menjadi pengetahuan umum di Korea Selatan dan sebagainya. Tinggal sekarang bagaimana kehendak baik daripada calon kepala daerah, dari partai politik, dari penyelenggara pemilu, dari Bawaslu dan sebagainya, untuk sama-sama mengkawal ini. Saya kira kalau kerjasama ini dijalankan dengan bagus antara pemerintah, terus kepolisian, penyelenggara pemilu, terus kontestan, partai politik juga, saya kira urusan pilkada ini beres ini. Ya kan? Persoalan sekarang itu kan partai politik berdiam diri. Ya kan? Pihak keamanan juga belum mempunyai kekuatan yang besar untuk melakukan penindakan dan sebagainya. Saya kira, saya secara pribadi saya mendukung dengan berbagai catatan-catatan untuk pilkada tetap dilaksanakan. Tadi Pak Karyanto tadi sudah menyampaikan soal konsekuensi logis ketika pilkada itu ditunda, kewenangan yang begitu lemah terhadap penjabat dan sebagainya. Itu juga bisa mengorbankan rakyat dalam pelayanan publik dan sebagainya. Sama halnya juga dengan kita korban daripada COVID-19 itu. Jadi dampak negatif. Jadi terakhir tapi tidak kalah pentingnya, saya mendorong pilkada ini tetap berjalan dengan berbagai catatan yang saya sampaikan tadi. Perlu ada peran yang sangat ketat dari penyelenggara pemilu dan juga dari pihak keamanan untuk memastikan bahwa protokol kesehatan itu tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Saya kira demikian dari saya karena ada webinar lagi yang lainnya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dalam diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pak. Nadir yang telah hadir dengan jawabannya untuk kita semuanya. Dan Terima kasih. ini masih ada narasumber yang belum ikut menyumbang jawaban. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Moderator. Pak Ansor ya. Ya. Ya, silakan Pak Ansor. Ya, sebelum saya mengakhiri, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit. Apa yang disampaikan kawan-kawan semua memang bisa diperketat dengan beberapa solusi-solusi. Tetapi ini kan persoalannya, ini secara awalnya ini udah salah, Mas. Kalau kita mengatakan bahwa partai politik ini tidak ada yang bersuara, ini karena kesalahan pelaksana dari awal. Stakeholder yang berkaitan dengan urusan ini, kenapa nggak dikumpulin tuh para ketua-ketua partai? Ataukah melalui presiden, panggil ketua partainya, supaya tahapan awal itu tidak terjadi kerumunan. Nah, ini kan sudah terjadi. Nah, sekarang kalau kita mau membuat regulasi-regulasi seperti itu, apa iya ada waktu? Ya kan? Apalagi saat ini kan ketua KPU udah sakit, udah positif. Ya kan? Belum lagi beberapa komisioner kan terdampak positif COVID. Jadi saya kira tidak ada alasan bagi kami sebagai koalisi tunda pilkada yang tergabung dari beberapa elemen ini, kita akan memperjuangkan nyawa jauh lebih penting daripada urusan politik. Seperti itu, Mas. Jadi ini sudah nyata terjadi. Bahkan ada 60 calon kepala daerah sudah positif. Iya kan? Artinya apa? Ini kita harus betul-betul mendorong bersama-sama meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk segera mengeluarkan Perpu demi menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia. Iya kan? Saya sepakat tadi dengan Dr. Arkan Asikin yang mengatakan bahwa jauh lebih penting kita harus memperjuangkan ribuan nyawa manusia ketimbang urusan politik saat ini. Artinya apa? Kita mesti melakukan kita harus mendorong teman-teman, bahkan kita meminta kepada stakeholder untuk memanggil semua ketua-ketua partai, duduk bersama-sama, ya kan? Bahwa tidak ada alasan tidak ditunda ini barang. Dan kita harus minta kepada Bapak Presiden segera keluarkan Perpu itu. Ini sudah nyata, sudah banyak yang meninggal. Bahkan anak-anak di bawah umur pun sudah banyak. Iya kan? Nah, kami mohon maaf, saya juga sebagai mewakili teman-teman dari Koalisi Tunda Pilkada menyampaikan suara-suara teman-teman melalui Solidaritas Merah Putih. Kami ini lebih mementingkan memperjuangkan nyawa rakyat Indonesia ketimbang urusan pilkada saat ini. Dan masih ada waktu untuk kita bisa tunda. Sekian dari saya, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Mohon maaf, karena saya saat ini lagi ada di Sulawesi, mungkin sinyal kurang bagus juga. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya, langsung closing statement. Iya, kepada narasumber yang lain kami mohonkan untuk jawaban langsung juga dengan closing statement. Kami persilakan, ada narasumber yang belum jawab. Udah, Kiai Amsori dipersilakan baru gabung. Ya, silakan Pak Kiai Amsori. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Terima kasih banyak perhatian buat kita semua. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Berkaitan dengan pilkada hari ini memang sangat menarik. Teman-teman semua yang baik pro dan kontra, saya melihat bahwa ini adalah bagian dari cinta kita kepada negeri kita dan cinta kemanusiaan kita semua.
Pro dan kontra jangan menjadi kekhawatiran buat kita semua untuk memajukan Indonesia, negeri tercinta. Saya rasa memang teman-teman dari Bang Ansar Ilo, Bang Merdi dan sebagainya, narasumber yang lainnya, Perpu memang menjadi landasan untuk kita berpilkada di 2020. Namun berpilkada di tahun ini memang menjadi dilema. Ada dua, yang satu adalah keselamatan dan kesejahteraan publik, khususnya kesehatan kita semua. Karena kesehatan sangat penting saat ini, maka berpilkada bisa saja ditunda. Namun dasar dari hal itu sudah ada juga di dalam Perpu dan KPU, artinya aturan hukum pun sudah ada. Namun untuk pilkada dilanjutkan, saya rasa memang alasannya adalah mengenai krisis konstitusional atau krisis konstitusi sendiri. Artinya pilkada bisa berada, namun karena anggaran yang memang sudah dibuat. Oleh karena itu, bagi kami dari PBNU, pilkada kalau memang mendapatkan mudarat yang lebih banyak, memang haruslah dibatalkan dengan pertimbangan beberapa kesehatan dan memang kondisi saat ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang memang untuk menolak, artinya menunda pilkada saat ini, sah-sah saja, bukan berarti melanggar dari konstitusi. Untuk KPU dan untuk penyelenggara yang lain, apabila tetap ingin mengadakan pilkada, tetap kondisinya menjadi perhitungan kita adalah menjaga protokol dan kesehatan sebagainya. Oleh karena itu, statement saya memang tidak perlu ditakuti pilkada, namun apabila mudarat lebih banyak, kita harus tunda. Itu saja. Terima kasih buat teman-teman semua. Mungkin aturan hukum tetap harus dijalankan. Perpu sudah ada, nomor 2 tahun 2020, KPU undang-undangnya juga sudah ada. Memang banyak sekali orang-orang yang telah terkena COVID khususnya. Kalau untuk di daerah wilayah Jakarta, memang wilayahnya Depok dan Tangsel. Sudah banyak sekali yang kita harus perhatikan bagaimana mekanisme dari PPS yang sebagainya. Dulu bukan pilkada saja, ketua KPPS atau anggota PPS ini banyak yang meninggal. Apabila di kondisi pandemi seperti ini, ya bisa saja dengan alasan keletihan dan sebagainya bisa banyak meninggal. Oleh karena itu, apabila mudarat lebih banyak, ya kita tinggalkan saja pilkada saat ini. Kita tunda. Namun memang belum tahu pandemi ini selesai kapan. Tapi tetap waspada. Ya. Terima kasih. Mungkin para peserta dan para pendengar yang lain sebagainya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Allahumma biqil awamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron, matur kesuwun Pak Kiai. Afan. Ya, barangkali ada narasumber yang belum ikut menjawab. Kami mohon dengan sangat hormat untuk menjawab sekaligus closing statement. Kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Halo. Nggak jelas suaranya. Halo. Kurang jelas suaranya. Dari siapa? Halo. Karena waktu pun sudah hampir habis, kami persilahkan kepada Gus Soleh untuk menutup acara webinar ini. Halo Gus Soleh. Halo Gus Soleh. Mana monitor Gus Soleh? Gus Soleh juga itu mati lampu di daerahnya itu. Oh, iya, begitu. Jadi ada mungkin sudah nggak bergabung bersama kita lagi. Kami mohon kepada mungkin Habib Jafar sekalian doa penutup, Beb. Monggo, Beb. Ya. Boleh saya ngasih sedikit Halo. Ya. Silakan, ini siapa? Bang Denny Agil udah belum? Ya. Halo, saya belum ngomong. Oh, belum ya. Monggo. Silakan. Terakhir. Yang langsung yang belum bicara silakan. Bang Denny Agil. Ya, silakan. Bang Denny, maaf tadi saya tidak baca Bang Denny. Silakan Pak Denny. Oke, baik. Ada beberapa hal saya pikir closing statement yang ingin saya sampaikan.
dan saya rasa ini penting untuk kita semua adalah satu bangsa dan satu negara. Artinya kita tidak terpisahkan. Kira-kira itu yang kemudian kita harus sadari bersama. Artinya di sini kita harus melihatnya utuh bahwa negara ini adalah negara yang besar. Artinya wilayah sangat luas, kemudian dibelah oleh laut yang sangat banyak, kemudian dengan populasi jumlah penduduk hampir bisa dikatakan 1/4 miliar, artinya 250 juta lebih jumlah penduduk Indonesia hari ini misalnya. Nah, kejadian luar biasa model pandemi COVID-19 ini adalah merupakan kejadian yang tidak Halo Bang Denny. Halo Bang Denny. Halo. Halo Bang Denny. Hilang itu suaranya. Oleh kedengeran. Halo Bang Denny. Kedengeran? Ustaz? Ya, udah, oke. Kenapa Ya, sih kok hilang-hilang Bang Ustaz? Denny? Oke. Jangan hilang-hilang Ya, dong. biasa nggak mungkin. Ini baru sampai rumah ini. Tadi masih di jalan ini. Ya kan ini Ya, baru silakan. sampai rumah. Ini tadi. Silakan Bang. Awang. Oke, jadi gini Ustaz. Jadi yang pertama adalah betul disampaikan bahwa ini adalah kejadian luar biasa. Nah, tentunya kita tidak pengalaman untuk menghadapi soal-soal yang demikian. Karena itu disinilah pembuktian bahwa betulkah kita bangsa yang besar, itu yang pertama. Kemudian betulkah kita bangsa yang kemudian memang sanggup bersatu. Nah, kira-kira begitu. Ini penting loh. Pasca reformasi, kemudian kita kan memang harus kemudian terjadi pemilihan langsung, one man one vote seperti ini, yang sebetulnya menjauhi Pancasila kita bersama misalnya. Tapi di luar itu semua, ini merupakan pilihan-pilihan. Dan mungkin bagian daripada sejarah yang harus kita lewati untuk menjadi bangsa yang betul besar misalnya. Nah, oleh karenanya, makanya hendaknya semuanya bisa menahan diri. Artinya bukan kemudian begini, begitu, dan seterusnya. Bukan. Tapi kemudian bisa melihatnya secara utuh. Betul disampaikan tadi bahwa jika memang ini ada penundaan, apakah tidak kemudian menjadi perlambatan atas pembangunan? Kira-kira begitu. Ini menjadi suatu hal yang juga penting. Karena ini kan semua berdampak dari mulai hal-hal yang memang menyangkut hajat hidup orang banyak sampai kepada sektor-sektor yang memang langsung menyentuh rakyat seperti UMKM dan seterusnya misalnya. Nah, ini tidak hanya kemudian soal kesehatan semata, tapi ini adalah soal ketahanan pangan. Betulkah kita sudah berdaulat dalam soal pangan misalnya? Betulkah kita sudah berdaulat dalam soal obat-obatan? Betulkah kita sudah berdaulat dalam soal pendidikan misalnya? Jadi nggak bisa soal-soal seperti ini kemudian selesai hanya soalnya ditunda. Nah kalau COVID ini kemudian misalnya lebih daripada 2 tahun, apakah kemudian pilkada harus ditunda 2 tahun misalnya? Ini juga persoalan. Artinya makanya melihatnya harus komprehensif, itu maksud saya. Nah, tentunya di sini memang kita tidak bisa kemudian jumawa. Karena apa? Karena ini persoalan yang kemudian memang menyangkut kehidupan semua pihak. Artinya semua pihak terdampak oleh hal yang demikian. Begitu ya. Nah, ini memang butuh sebuah kebijaksanaan, sebuah political will yang betul-betul memang berdasarkan atas pemikiran-pemikiran keindonesiaan dan betul-betul dikembalikan kepada jiwa dan semangat Pancasila kita misalnya. Nah, oleh karena itu, jika mau ditunda, kemudian tundanya sampai kapan? Kalau memang pengen ditunda, kira-kira begitu. Tentunya soal perpu atau apa itu soal teknis. Jangan kita masuk kepada hal teknis seperti itu. Gitu. Tapi kemudian esensinya, artinya kalau mau ditunda, tundanya sampai kapan, Mas? Itu penting. Kalau ditunda, dijalankan, maka protokol kesehatan yang seperti apa yang kemudian harus diterapkan. Kan kira-kira begitu. Gitu banyak profesor, ngapain jadi profesor kalau nggak bisa? Ya, kemudian urun rembuk. Ya nggak kan? Begitu banyak perguruan tinggi yang begitu katanya banyak orang yang lulus dari Harvard dan seterusnya. Artinya ini sebetulnya pesannya. Sebetulnya kita betul-betul punya orang-orang yang hebat nggak sih di Republik ini? Nah, saya pikir kalau Chandra di mukanya hal yang demikian. Dan juga kompetensi, uji kompetensi dari pihak-pihak yang terkait misalnya. Contohnya Kementerian Kesehatan sebetulnya. Betul nggak sih Kementerian Kesehatan kita memang sebetulnya memang sudah pas misalnya untuk penanggulangan ini? Ataukah memang perlu harus ada evaluasi atau tidak, atau penambahan, atau bagaimana? Ini kan negeri-negeri kita sendiri, kita bukan hidup di negeri orang, kita bukan dijajah atau Commonwealth, bagian dari Inggris, atau apa, kita pure merdeka loh bos. Nah, ini penting. Jadi dalam soal-soal yang demikian, jangan kemudian geser-geser, tunda enggak. Kok masuknya pada soal-soal yang demikian? Saya pikir esensi yang paling penting.
Nah, lebih daripada itu, saya pikir juga memang tadi beberapa pembicara di depan, saya pikir cukup capable ya untuk bicara. Artinya bicaranya adalah bagaimana kemudian soal ini tidak kemudian dilihat secara praktis, pragmatis, dan sebagainya. Bukan soal kemudian, karena ini memang masalah dunia. Ini kita lagi tarung imun, kuat-kuatan imun. Jadi nggak bisa gitu loh, karena soal menteri misalnya, seperti itu. Ini kan soal imun. Nah, makanya disinilah sebetulnya bagaimana kita harus menerapkan kembali hal-hal dasar, misalnya pola hidup sehat gimana, menjaga lingkungan kita bagaimana, menjaga keluarga kita gimana, menjaga perangkat piranti dan seterusnya seperti apa. Nah, ini kedisiplinan ini yang kemudian kita harus terapkan betul, dan di dalam hal-hal yang bersifat demikian memang kita perlu guidance, kita perlu tuntunan, kita perlu contoh. Nah, di sini saya pikir memang Pak Jokowi terlalu banyak PR-nya ya. Tapi saya pikir ke depan tentunya dengan orang-orang yang qualified, orang-orang yang lebih baik, ya tentu dengan konstruksi pemikiran yang harusnya lebih daripada sekedar bosnya tukang ojek seharusnya yang jadi menteri, kalau menurut saya gitu ya. Jadi misalnya harus ada sesuatu yang lebih lah, saya pikir. Nah, nantinya kemudian ya kan, ini harus bisa direduksi betul gitu loh. Sehingga kemudian ketika misalnya sometimes gitu ya terjadi lagi hal seperti ini, kita sudah tahu gitu loh, bahwa kalau misalnya ada pandemi lagi kan kita nggak pernah tahu ke depan ada apa. Nah, ini kita harus punya formulasi yang tepat gitu loh. Jadi step satunya ini loh, step 2-nya ini loh, step 3-nya ini loh. Jadi jangan kayak layangan putus gitu loh, ditarik ke sana tarik sini tetap aja ngulur, dan kira-kira begitu. Karena hari ini rakyat kita belajar betul tentang kekuatan kemandirian. Petani-petani kita betul-betul punya kesadaran bagaimana berharganya bahan pangan misalnya. Kemudian para nelayan kita sudah mulai berpikir bagaimana kemudian, nah tata kelola ini yang kemudian jadi mengembalikan kepada hajat hidup orang banyak dengan cara-cara keindonesiaan. Saya pikir apapun yang terjadi, saya pikir tidak akan ada kerawanan yang begitu rawan, karena sebetulnya negara kita semuanya ada di sini, semuanya kita punya, semuanya. Ini kan cuma masalah kita belum terbiasa untuk jadi mandiri misalnya. Kita terlalu banyak dimanjakan dengan impor misalnya. Kita terlalu menghamba atau cara pikir mindset kita ini terlalu berpijak kepada barat misalnya, kepada Amerika, kepada Saudi misalnya, atau kepada Israel, atau kepada Roma, atau apalah sebutannya. Tapi bagaimana kita mengembalikan keindonesiaan kita, bahwa kita satu bangsa, hidup mati kita tuh di sini loh, gitu loh. Ini tanah air kita, moyang kita tuh di sini, kira-kira begitu. Jadi ini yang harus kita betul-betul bersatu, dan bersatu, sama-sama, kira-kira begitu. Dan ini kekuatan kita awal, ketika kita memang betul-betul, jadi closing statement saya gitu ya, jangan jadikan ini sebagai sebuah momok, nah, kira-kira gitu. Jangan jadikan ini sebagai sebuah hal yang kemudian seolah-olah tidak bisa diatasi, seolah-olah tidak bisa ditanggulangi, seolah-olah ini kiamat. Nah, gitu. Jangan gitu. Inilah tugas misalnya teman-teman di berbasis agama untuk memberikan edukasi yang betul kepada masyarakat, teman-teman di lingkungan, teman-teman di pendidikan, teman-teman di kepartaian misalnya, termasuk di relawan dan sebagainya, untuk selalu mencari titik temu. Pesan saya hanya itu, mencari titik temu, dan biasakan musyawarah mufakat. Bukan maunya gue, maunya kelompok saya, maunya aliran saya, maunya golongan saya, bukan. Tapi sebagai sebuah bangsa, kita harus punya sebuah eager, bahwa kita nih kalau dicubit satu sakit semua, kalau kita dijambak satu kena semua, tapi kalau kita happy semua. Nah, ini penting. Nah, kita harus mengembalikan hal seperti itu, terus kembali pada Pancasila lah gitu ya. Jadi pada soal-soal yang menyangkut hal-hal kebersamaan, persatuan. Dan saya pikir ya bisa kok, dan bukan nggak mungkin vaksin COVID itu nanti yang menemukan juga orang-orang Indonesia kok, karena memang saya pikir semuanya ada di sini kok. Jadi ini ujian buat kita, harapan saya jangan cemas, jangan kemudian kehilangan arah, jangan kemudian jadi kontraproduktif, tapi cobalah menjadi seorang Indonesia seutuhnya. Saya nggak yakin dan nggak percaya kalau kita nggak berbuat sesuatu buat Indonesia, rasanya kok kita belum jadi orang Indonesia seutuhnya. Jadi bukan soal penundaan, karena soal penundaan itu saya pikir jebakan Batman, karena nanti ditunda, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan. Tapi yang paling penting adalah regulasi pemerintah harus terus berjalan. Jadi nggak bisa kemudian memang tata kelolanya sudah seperti ini, bahwa ada desentralisasi, ada pemilihan langsung dan seterusnya. Ini kita nggak bisa hindari karena ini adalah perundang-undangan yang kemudian harus dijalankan. Yang jadi soal adalah bagaimana rakyat itu bisa terlindungi, terpayungi, terayomi, dan kemudian tidak jadi soal-soal yang kemudian malah kontraproduktif terhadap kesejahteraan rakyat. Ini penting. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semua. Semoga bahagia semua.
jaga seluruh keluarga kita, lingkungan, masyarakatnya hidup sehat hari ini dan seterusnya. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Denny Agil. Ini adalah orang tua yang menyamar menjadi anak muda. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang beliau sampaikan ini benar-benar penuh bijaksana, bijaksini, karena mengetahui situasi dan siniasi. Baik, para narasumber dan para peserta webinar yang kami hormati, ini karena waktu sudah mepet dan para narasumber nampaknya sudah semua closing statement. Kami persilahkan kepada Gus Soleh MZ untuk menutup webinar ini sekaligus dengan doa. Kami persilahkan. Gus Soleh sudah masuk. Sudah masuk. Halo. Ya, terima kasih. Dengar suaranya, Beb. Udah, Ya. mantap, Gus. Halo. Iya, silakan. Udah suaranya. Lampunya. Lanjut. Lampunya udah nyala, Gus. Ya. Lampunya dinyalakan, Gus. Ya, terima kasih. Di luar itu, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Amin. Alhamdulillah. Lebih dari 3 jam kita semuanya berkumpul bersua di tempat ini, yaitu di webinar Forum Diskusi Relawan Jokowi, yang mana sama-sama kita dengarkan ada di antara kita meskipun sesama relawan Jokowi yang pro terhadap penundaan pilkada. Ada juga yang kontra terhadap penundaan pilkada. Baik itu yang pro karena dengan alasan-alasan yang telah disampaikan tadi oleh para narasumber, dan juga yang kontra agar pilkada ini ditunda demi alasan kemanusiaan, kesehatan, dan lain-lain. Semuanya itu Gus anggap merupakan mekanisme daripada kita berdemokrasi. Akan tetapi kita adalah masyarakat Pancasila, yang mana tujuan daripada demokrasi kita yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Silakan yang menghendaki pilkada ini ditunda, monggo. Silakan yang mau menghendaki pilkada ini untuk dilanjutkan, monggo. Kita relawan, para aktivis kebangsaan dan juga aktivis kemanusiaan, ya, serta aktivis dan juga pengamat, baik itu sosial dan politik. Tugas kita hanya menyampaikan, ya, karena kita belum diberikan jabatan atau amanah oleh Allah sebagai pemangku jabatan. Kita sebagai anak bangsa yang baik, ya, menyampaikan apa pendapat-pendapat kita, akan tetapi orang yang bijak itu tidak memaksakan kehendak atas pendapat kita. Kita boleh berpendapat, dan orang berpendapat itu, ya, meyakini bahwa apa yang disampaikannya itu adalah baik, ya, adalah betul. Akan tetapi kita tidak boleh menganggap pendapat orang lain itu salah. Yang betul hanya pendapat saya. Kalau orang memiliki kearifan, maka menghormati pendapat orang lain. Nah, untuknya kita selaku relawan Jokowi yang sampai detik ini masih setia. Jadi harapan Gus, ya, apa yang disampaikan dalam webinar ini kita sampaikan ke atas, kita publis sebanyak-banyaknya dengan harapan mudah-mudahan didengar dan dijadikan kebijakan oleh pemangku jabatan kita. Apalagi tadi hadir, ya, 2 tokoh kita, yaitu Bapak Aziz selaku Wakil Ketua DPR RI dan juga dari Senator asal Riau. Inilah yang dapat kami sampaikan dan dapat yang kami perbuat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi, mari kita sama-sama, meskipun kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi tetap kita senantiasa kompak, ya, menjaga persaudaraan, menjaga persahabatan sama relawan Jokowi. Dan terakhir sekali, kami selaku relawan Jokowi yang sampai detik ini masih setia. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, baik itu pilkada ditunda atau tidak, kami
akan senantiasa mengawalnya sebaik mungkin. Kalau itu tidak ditunda, bagaimana protokoler kesehatan ini benar-benar harus dilakukan terlebih-lebih oleh paslon pilkada, ya, sehingga pasca pilkada nantinya tidak timbul kurva yang meninggi, ya, di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga akhirnya Jokowi lah yang disalahkan. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan khilaf. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang ada dalam benak dan pikiran kita, serta pendapat kita didengar oleh pemangku jabatan. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga negeri kita Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah, lojiwi, negeri yang aman, toto tentrem kerto raharjo. Mari yang beragama Islam berdoa sama Gus, yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran, wa lakal manu fadla, wa anta rabbana haqqa, wa nahnu abidu bika, wa anta lam tajali dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir, wa ya jabi kulla kasir, wa ya muqawwi kulla wa ya ma'mala kulla mahid. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani tafsir, hajatuna ilaika kasir ya Allah, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biya wa khabir. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala keagungan hanya keagungan-Mu, segala kemuliaan hanya kemuliaan-Mu. Kami hanya hamba-Mu ya Allah. Kami hanya ciptaan-Mu. Tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini bangsa kami yaitu Indonesia benar-benar Kau uji dengan adanya pandemi COVID-19 yang jangan ini ya Allah. Sementara di depan mata kami hendak mengadakan pesta demokrasi yang mana banyak bergumpul daripada kelompok-kelompok orang ini. Semoga pemimpin kami, para pemangku jabatan-jabatan ini bisa mengambil keputusan yang arif, yang bijaksana, yang mana semuanya tujuannya bukan untuk kepentingan dirinya ataupun kelompoknya, tapi demi kepentingan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Ya Tuhan kami, mudah-mudahan COVID-19 ini segera Kau angkat dari bumi Indonesia khususnya ya Allah, dan juga seluruh bumi-Mu ini ya Allah, sehingga masyarakat Indonesia khususnya dan juga masyarakat seluruh dunia dapat menikmati kesehatan yang begitu mahal terbesar dari-Mu. Rabbana inna hadha du'a wa alaika du'a alaika tuklan illahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la quwwata illa billahil azim. Demikian doa dari kami. Semoga acara ini bermanfaat buat kita semuanya, bermanfaat buat bangsa dan negara. Sekali lagi pesannya, kita sama relawan Jokowi berbeda pendapat, berbeda pemikiran, berbeda opini, itu hal yang biasa. Tapi kita jaga persatuan dan kesatuan. Salam kompak, awal Presiden Jokowi hingga 2024. Relawan Jokowi satu komando, relawan Jokowi tetap kompak dan solid. Salam Pancasila. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, kamu. Merdeka. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah menutup acara ini dengan doa. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf atas segala khilaf. Mohon doa untuk segala kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam samudera cinta Sang Maha Cinta. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mohon maaf, saya selaku operator webinar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar kita dari awal hingga sore hari ini. Kami juga memohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik ucapan maupun kesalahan teknis yang terjadi. Dengan semua hambatan yang terjadi, alhamdulillah webinar kali ini kita berjalan dengan lancar. Bagi para peserta audiensi yang hendak mendapatkan e-sertifikat bisa mengirimkan screenshot acara kita pada sore hari ini ke grup ataupun bisa japri ke saya. Adapun nomor handphonenya nanti akan saya share di fitur chat Zoom kita.
Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.